Yes. Good morning, God's beloved church. Apa kabar? Awesome. God is good all the time, all the time. God is good. Ini bukan tadi malam ada yang nonton bola? Yang menang siapa sih? Real Madrid ya? Wow. By the way, saya nggak demen bola, cuman ya biasalah di sosial media di mana-mana ada yang nangis, ada yang apa, ada yang happy banget. Anyway, congratulations untuk fansnya Real Madrid. Dengar-dengar mereka ini ya juaranya udah berkali-kali ya. Oh, Kogat temen ya. Udah berkali-kali. Juve atau Real? Oh, kebetulan Real. Oke, sip. Wait. Ya, saya pakai countdown jadi tahu waktunya untuk habis. Selamat pagi teman-teman semua. By the way, kalau ada yang baru pertama kali ke sini, welcome home. This is your home. This is your daddy's house. Nama saya Fedri. Please don't call me Fred atau Fer atau bla yang lain-lain. Nama saya Fedri. Walaupun kesannya kok sensitif banget sih? Karena ya mendingan saya koreksi dari awal daripada nanti kalian udah deket, udah ngobrol, udah apa-apa terus keterusan. Karena ada teman baik saya sampai sekarang dia tahu nama saya Fedri Ritson, dia tahu. Tapi kalau dia manggil siapa sih? Fred. Terus saya jawab aja, ya bro. Supaya itu nggak terjadi di sini juga. Jadi nama saya adalah Fedri, oke? Fedri. Oke. God is good. Jadi sebenarnya minggu ini tuh bukan saya yang preaching. Seharusnya Kogat, tapi karena ada satu dan lain hal. Pokoknya intinya God is good. Jadinya intinya God is good. Kalau yang mau tahu detailsnya, by the way ini saya geser dikit ya Aden. Nanti iPad lo jatuh lagi. Intinya God is good. Jadi yang mau tahu detail story-nya bisa nanti ngobrol-ngobrol sama Kogat. Intinya God is good, God is faithful, even when we are faithless. Jadi minggu ini pada hari Jumat saya diminta tukeran dan akhirnya pada hari Sabtu kita decide saya tukeran. Dan praise God-nya karena this past week ini saya lagi blogging. Jadi lagi selesaiin salah satu artikel, jadi banyak digging. Jadi saya pikir, seharusnya sih nggak ada problem lah. Jadi ya udah saya siapin, and udah kira-kira oke, ini nih mantap ini makanannya untuk hari Minggu kita bagikan ke teman-teman semua untuk kita makan termasuk saya sendiri. Terus tadi pagi pas saya bangun, saya lihat Instagramnya Darlene. Ternyata minggu ini tuh minggu Pentakosta teman-teman. Jadi tadi pagi khotbah saya semua langsung berubah karena saya percaya Tuhan mau memberkati teman-teman semua, termasuk saya juga. Kita semua hari ini akan diving, akan sama-sama menikmati firman Tuhan about Holy Spirit. Spesifiknya baptisan Roh Kudus. Ada nggak teman-teman yang sebelum datang ke sini berpikir atau pernah muncul di otak kalian, gue pengen nih bisa berbahasa roh dan sampai sekarang belum dapat, belum terima, belum keluar. Ada nggak? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada nggak usah khotbah gue kan. Berarti semuanya sudah terima baptisan Roh Kudus. Ada yang belum ini? Nggak ada ya? Berarti salah market ini. Salah market ini. Saya mau jual sepatu ke semua orang yang sudah pakai sepatu. Tapi anyway, ya kita tetap akan sharing dari situ. And namanya firman Tuhan itu nggak ada yang namanya, ini gue udah denger, ini gue udah tahu, ini basi lah Fed, ini gue udah denger JP, ini gue udah denger Koyudi, ini gue udah denger dari siapa.
nggak mungkin seperti itu. Namanya firman Tuhan. God's word is alive, hidup. Firman Tuhan itu firman Tuhan yang hidup. Right? Ini nggak ada di firman yang saya kasihkan ke multimedia. But sebelumnya kita pray dulu deh, biar kita sama-sama synchronize and we know this is about God. It's not about human, it's not about my want, but God's want to bless all of us. Thank you Jesus for this beautiful morning. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Engkau ada di sini bersama-sama dengan kami. Kami boleh menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih karena pada pagi ini kami mau masuk dalam firman Tuhan. Kami mau belajar betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau telah menyediakan Roh Kudus to point us always back to you. Untuk menunjukkan pada kami selalu kembali pada kasih-Mu, pada karya-Mu yang sempurna. Dan kami tahu ya Tuhan, itu semua adalah hak kami ya Tuhan yang telah Engkau berikan. Dan Roh Kudus adalah janji Engkau ya Tuhan. Bukan kami harus berusaha untuk mencapai itu, tapi Engkau yang menjanjikan itu dan Engkau yang memberikan itu. Semuanya ya Tuhan dari Engkau ya Tuhan. Thank you Jesus, kami membuka hati, membuka jiwa, membuka pikiran kami ya Tuhan. Kami mau menerima firman Tuhan ini dan kami percaya itu akan sangat mengenyangkan kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yang siap mendengarkan firman katakan, Amen. So saya pengen mulai dari Matius 3 ayat 16 dan 17. Ini enggak ada di slide yang gue kasih, sorry Word. Ini additional. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Oke, ya boleh dipotong-potong dari sini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ini my last sermon, kita bahas mengenai identitas kita, privilege kita. Nah di sini saya ingin kita sama-sama lihat bahwa di kejadian waktu Tuhan Yesus dibaptis itu ada Bapa, Putra, Roh Kudus yang ada di sana. Oke, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah di situ dikatakan, ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun atasnya, lalu terdengar suara dari surga. Yang Roh Allah turun itu Roh Kudus, dan yang terdengar suara dari surga itu adalah Bapa. So Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan ini kejadiannya kapan? Ini kejadiannya waktu Tuhan baru mau kick off ministry-nya. Baru mau mulai ministry-nya. Ini kind of validasi, approval, kick off untuk Yesus memulai ministry-nya. Untuk memulai calling-nya. Jadi kalau misalnya ada yang, maksudnya sama preaching atau kalian pernah baca atau pernah dengar sesuatu yang mengatakan bahwa Bapa itu jahat, yang baik itu cuma Yesus. Yesus yang mati untuk kita, Bapa enggak. No. Karya penebusannya Yesus itu adalah ada di dalam hati Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi maksudnya kita clear bahwa callingnya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, itu bukan callingnya Yesus sendiri. Oh ini karena saya mencintai manusia jadi saya yang mati. No, Bapa, Putra, Roh Kudus tiga-tiganya cinta sama kita. Kita bukan mengatakan kita ada 3 Tuhan ya, karena itu bahasa yang kita bisa ngerti. Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi kita gak punya 3 Tuhan. Kita punya 1 Tuhan tapi punya 3 kepribadian. Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan 3-tiganya itu sangat mencintai kita. Jadi kalau ada yang katakan, no kamu minta maaf, kamu harus minta ampun atas dosa-dosamu yang sudah kamu lakukan, kamu melukai hati Bapa. Kamu gak menghargai karya Yesus yang sempurna. Kamu harus minta sama Roh Kudus. Kalau kamu lupa dosa-dosa kamu minta sama Roh Kudus, biar Roh Kudus ingetin dosa-dosa kamu apa aja, dikorek, terus nangis-nangis, ya dosa ini, dosa itu, minta ampun. No, it's not like that. Roh Kudus tugasnya cuma satu, lead us to the truth. Kebenaran. Kebenaran itu apa? Tuhan Yesus sudah mati buat kita sudah dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Nggak ada tuh kita benar, nggak benar. Benar, nggak benar. Sorry lebay dikit. Ini lumayan mengganggu sih, gue mundurin dikit ya. Karena gue suka jalan-jalan bro. Oke, jadi
Itu bonusnya. Matius 3, 16-17. Hari ini tadinya saya mau bahas mengenai the beloved, kita identity sebagai beloved segala macam. Tapi pagi ini kita ganti semua. Dan saya percaya it's not me, tapi adalah kehendak Tuhan untuk kita sama-sama melihat gift of praying in tongues itu. Amin. Benefitnya luar biasa. Mungkin saudara-saudara udah terima, udah bisa. Mungkin kalian sudah terima. Tapi mungkin ada yang belum mengetahui benefitnya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu benefitnya, kita akan semakin make lagi gift itu untuk mendapatkan benefit-benefit itu. Oke? Tapi kalau ada yang belum terima dan malu untuk angkat tangan tadi, is okay. Saya jamin kalian pasti akan menerima itu. Bukan saya jamin, Tuhan yang jamin. Amin. Yang penting kita relax aja, santai aja. Ini bukan kuliah atau apa, kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Oke, kita lihat ayat di Kisah Para Rasul 2, 1-4. Pas hari ini adalah Minggu Pentakosta. Yang benar Pentakosta atau Pantekosta sih? Pentakosta ya. Pentakosta. Oke, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke, ini kejadiannya setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan mereka berkumpul dan mereka menerima bahasa Roh. Dan ini sudah dijanjikan sebelum Tuhan Yesus ditangkap even. Tuhan Yesus sudah janjikan, dia akan mengirimkan seorang penolong, seorang penghibur. Oke? Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya pengen nanya. Pernah gak sih kalian jadi gini, punya pengalaman begini. Karena seseorang ngasih tahu kalian, misalnya si A ngomong ke Ain deh, bro, lu lagi ngobrol-ngobrol, terus ada yang ngomong sama lu gini, masang setting efek gitar itu susah banget. Atau nggak usah pakai itu deh, belum tentu semua ngerti ini. Ya udah, contoh yang paling gampang, saya. Jadi pernah nggak kalian dikasih tahu sama seseorang, itu tuh susah banget, misalnya melakukan sesuatu tuh, itu susah banget, lu nggak mungkin bisa, lu salah dikit, kacau, habis, hancur lu. Jadi kata-kata seperti itu membuat kalian nggak berani melakukan hal itu. Padahal kalian belum mencoba dan yang dikatakan sama orang itu belum tentu benar, tapi karena orang itu dibilang ini susah banget, lu salah dikit rusak. Ini susah banget, lu salah dikit hancur. Nah, saya pernah ngalamin itu. Jadi waktu itu pintu toilet saya rusak, yang doorknob yang putar gitu. Itu padahal kan seharusnya gampang banget. Terus saya beli, kebetulan sebelah saya itu toko material. Jadi waktu saya beli, Ci ada ini nggak pintu yang buat pintu toilet biasa itu yang putar-putar gitu. Oh ada yang mau yang berapa? Yang biasa aja. Oke, terus saya beli dong. Terus saya langsung buka, kan kita ngecek dulu, bener nggak nih, lengkap nggak, rusak nggak, bisa diputar nggak. Terus encinya ngomong gini, bisa pasang nggak? Karena salah dikit rusak loh. Salah dikit langsung nggak bisa pakai loh. Hah? Pas saya lagi lihat gini langsung taruh. Ini salah dikit langsung rusak. Iya, itu ada apanya gitu, saya lupa. Pokoknya susah banget. Kalau nggak biasa masang jangan deh. Wah, masa sesusah itu sih? Cuman doorknob yang kayak gini, masa nggak bisa? Tapi gara-gara dia ngomong gitu, itu bad news itu masuk. Ini susah banget. Salah dikit rusak. Akhirnya saya jadi beli nggak? Jadi, tapi untuk mau masang itu saya jadi ngeri-ngeri jadinya. Wah, susah katanya. Kata Enci itu sebagai orang yang punya toko material, dia bilang susah banget.
Ya udah akhirnya saya beli, saya coba, saya liatin dulu, saya buka dulu manualnya, caranya gini, diginiin dulu, pasang dari sebelah mana dulu, bla bla bla. Akhirnya saya pasang dan itu pas bagian ada yang harus ditarik, saya tarik, terus klik. Praise Jesus, akhirnya bisa. Dan saya pikir, apa susahnya ya? Kok nggak susah sama sekali ya? Jadi yang dimaksudkan sama Enci itu susah apa? Ternyata mungkin bagi dia susah. Mungkin bagi Enci itu susah. Seharusnya saya belinya pas ada engkau itu. Kalau si engkau itu enggak, alah gampang banget nih. Salah ya ternyata ya. Anyway, jadi maksudnya itu membuat saya berpikir, wah kata-kata orang itu begitu mempengaruhi kita loh. Susah, ini pasangnya susah banget, ini bongkarnya harus benar, masangnya harus benar, skrupnya harus benar, bla bla bla. Terus setelah kejadian itu, kemarin-kemarin ini ada yang rusak lagi. Saya ke toko itu, bukan saya lagi yang ke toko, saya suruh anak buah saya, lu beli itu lu pasang. Terus habis itu pernah juga sekali rusak lagi, saya pasang sendiri tanpa pakai mikir. Karena pengalaman saya yang lalu yang begitu menakutkan membuat saya begitu nempel dengan yang namanya pasang pintu itu. Jadi sekarang kalau rumah kalian mau pasang pintu boleh panggil saya. Itu bukan cerita intinya. Jadi saya cowok panggilan. Kata Koyudi. Jadi oke, waktu kita tinggal dikit teman-teman. Jadi begitu orang itu bilang susah, saya percaya dan itu mengganggu saya punya peace. Membuat saya berpikir ini susah banget, padahal sesuatu yang gampang banget. Dan ada kejadian lagi, tangki air saya, pipa segala macam, pokoknya berhubungan dengan konstruksi lah. Karena emang saya demen ngebor gitu, nyekrup, gergaji emang gue demen. Jadi di rumah saya ada bor, ada gergaji, ada alat-alat yang standar lah. Jadi pokoknya ada masalah dengan tangki air saya, ada masalah dengan pipa air saya, ada masalah dengan pelampungnya segala macam. Jadi karena pelampungnya tuh nggak bisa otomatis, bocor terus. Dan ada tukang ngomong sama saya gini, susah Pak ini. Kalau ini tukang ngomong sama saya. Susah Pak ini harus diginiin, terus Bapak harus gini, harus dibikin gini. Karena dia ngomong susah. Udah kalau ini saya nggak mau coba. Dan suatu hari papa mertua saya datang ke Jakarta. Papa mertua saya, apa aja dia kerjain sendiri. Dia sampai ke Jakarta, pas dia dengar, kenapa itu bocor-bocor terus kenapa? Karena kita harus manual. Kalau udah penuh matiin, kalau tinggal dikit isi, jadi manual. Dia bilang kan bisa beli pelampung. Tahu nggak jawaban saya ke dia apa? Susah Pak, susah. Saya bilang ke dia, susah Pak. Tapi praise God-nya karena dia sudah tahu itu nggak susah. Dia bilang enggak kok, dia langsung ke sebelah. Saya ikut. Saya ikut dari belakang, dia beli. Nih, ini sekian meter, lem pipa rumah ada nggak? Ada Pak, oke nggak usah. Elbow bla 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 bla. Udah Pak? Udah, naik ke atas, terus jadi. Terus yang saya bilang susah itu ternyata nggak susah baik buat dia sama sekali. Jadi saya nggak ngerti itu tukang itu mungkin kerjaannya terlalu dikit, dia nggak mau terima jadi dia bilang susah. Jadi intinya ketika kita dengar orang lain ngomong dan kita somehow kemakan itu mempengaruhi kita. Begitu juga dengan ketika kita my personal experience ketika saya dikasih tahu, yes, siapa? Jadi ketika saya dikasih tahu sama pastor saya yang dulu bahwa kan saya pengen berbahasa roh, saya pengen banget. Waktu orang lagi worship, terus kita cuma haleluya. Haleluya, berharap. Apalagi zaman dulu, kayak gitu, kepengen berbahasa roh. Padahal belum tahu benefitnya,
belum pernah dijelasin benefitnya. Cuman lihat, wah keren banget. Kayaknya sebagai orang karismatik tuh harus bisa berbahasa roh. Jadi kepengen kayak gitu. Terus saya puasa, waktu dulu saya puasa. Saya nggak tahu siapa yang ngasih tahu saya. Pokoknya ada yang bilang, lu puasa biar gampang dapetnya. Berarti I have to do something to achieve that. Karena dia ngomongnya gini, susah Fed. Same case. Sama, gue pengen dong bisa berbahasa roh, kayaknya enak banget nyembah Tuhan gini nih. Susah Fed, susah. Gue dulu aja, wah dapatnya harus gini dulu, harus gitu dulu. Pokoknya susah Fed. Terus ke my pastor, saya pengen dong ini bisa berbahasa roh. Coba aja puasa, biasanya lebih gampang kalau puasa. Ya udah puasa, coba puasa. Saya coba karena pengen. Desire tuh udah ada, asik. Jadi saya puasa. Waktu itu ada event anak-anak muda, 40 hari, puasa 40 hari. Terus saya sambung lagi 21 hari. Terus tambah lagi 8 hari. Pas itu supaya mendapatkan bahasa roh. Hanya itu tujuan saya pengen bisa berbahasa roh. Karena sebagai anggota kerajaan Allah masa nggak bisa berbahasa kerajaan gitu loh. Terus kepengen banget. Jadi setiap kali lagi nyembah Tuhan, oh Tuhan saya udah puasa Tuhan. Mana? Haleluya. Haleluya. Nggak dapat. Ada pendeta datang didoain. Haleluya. Nggak dapat. Tetap nggak dapat. Nggak ada gitu, cuma haleluya, katanya sembah Tuhan. Haleluya, semua orang udah pulang, haleluya. Tetap nggak ini, waktu beresin kursi, kan kita dulu gereja beresin sendiri, nggak ada guru. Kok jadi gini sih, aduh, kacau. Aduh. Aduh. Pause dulu ya bro, pause dulu. Jadi pokoknya intinya saya minta dengan sangat sungguh-sungguh. Katanya lu minta lebih sungguh, saya sangat sungguh-sungguh. Sangat sungguh-sungguh. Apalagi puasa udah, ini ono semua udah, baca firman Tuhan udah. Apalagi? Nggak ada, maksudnya karena yang nempel di otak gue tuh susah, lu harus gini, harus gitu. Kebenaran itu nggak pernah diberitakan pada saya. Asik. When the sun set you free, you are free indeed. Amen. The truth will set you free today. Jadi intinya adalah jangan percaya kalau misalnya ada yang bilang sama lu, oh susah, namanya bahasa roh itu susah. Orang-orang tertentu yang bisa. Orang-orang yang level ini ya. Orang-orang yang level tertentu baru bisa. Orang-orang yang punya sudah menjadi orang Kristen, yang sudah gini, yang sudah gono, yang punya tingkat kesucian dan tingkat kekudusan yang gimana-gimana baru bisa terima. No. Itu adalah tipuan dari iblis. Itu enggak benar. Karena hari ini kita sama-sama lihat di firman Tuhan. Amin. Pertama kita lihat benefitnya dulu dan nanti at the end of the service kita akan sama-sama berdoa, worship God, and kita akan sama-sama terima bagi yang belum terima. Bagi yang sudah, we just enjoy our worship. Amen? Oke, so di dalam Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini ngomong mengenai bahasa roh. Siapa yang mau berdoa dari iman yang paling suci? Semua dari kita mau. Iman yang paling suci, perfect faith, holy faith. Dan berdasarkan firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita bisa berdoa di atas dasar iman yang paling suci kita ketika kita berbahasa roh. Itu bukan kita lagi yang berbahasa roh, bukan kita lagi yang berdoa. By the way, flashback dikit.
kita sebagai anaknya daddy, itu udah otomatis kita pengen communicate with our daddy. And itulah doa, itulah prayer. Kita communicate, kita datang ke dia dengan segala pujian dan segala sampah, segala request, segala komplain, apapun. Tapi daddy tuh gak pernah, gimana sih, setiap kali datang tuh komplain aja. Dia gak pernah kayak gitu loh. Tapi karena dia gak pernah kayak gitu, itu yang membuat kita grateful. Itu yang membuat kita bersyukur. Tuhan kita baik banget ya. Kita udah questioning dia, mempertanyakan dia, maki-maki dia, marah-marah sama dia. Tapi dia tetap sayang sama kita. That's why bukan berdasarkan imannya kita, tapi berdasarkan imannya Yesus. Bagian kita cuma percaya, emang Yesus itu sanggup gak sih gitu loh. Dan dia sanggup, let me tell you, dia sanggup. Dan iman dia sempurna. Dan he's the author and the finisher of our faith. Dialah yang memulai dan yang mengakhiri. Jadi semuanya bergantung sama dia, bukan bergantung sama kita. Oke? Bagian kita, kalau misalnya kita mau bilang ada bagian, itu just rest and believe aja. Amin. So doa itu mengenai communication with God. Kalau misalnya kalian lagi falling in love, kalian gak perlu dikasih tahu. Kamu nanya dong, dia udah makan belum? Kamu nanya dong, dia sekarang lagi ngapain? Kamu kasih tahu dong kalau kamu nggak enak perutnya atau apa, kamu kasih tahu dong. Kita nggak perlu di demand untuk bisa communicate sama orang yang kita cintai. Kita nggak perlu dikasih tahu. Pokoknya satu hari saya kasih waktu, pagi 15 menit, siang 15 menit, malam 15 menit. Nggak kayak gitu cara communicate. Jadi kita komunikasi sama Tuhan juga seperti itu. Itu sebuah komunikasi, relationship, hubungan. Dan let me tell you, hubungan kalian yang kemarin saya khotbahkan Roma 8 ayat 15-16 bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan Roh Kudus di dalam kita yang mengingatkan kita dan bersama dengan Roh kita boleh memanggil Abba, Bapa. Itu Roh Kudus yang mengingatkan kita dan bersama dengan Roh kita bahwa mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita gak kegeeran kok kalau kita bilang, oh saya ini anak Allah. No, berdasarkan firman Tuhan, we are God's beloved children. Amen. Kalau ada yang baru pertama kali ke gereja kita, nama kita God's beloved church. Yes, kita terdiri dari anak-anak yang dikasihi sama Tuhan. Bukan kita berusaha untuk menjadi anak-anak yang dikasihi. No, it's not about realisasi. Oh kita merealisasikan nih, saya adalah beloved. No. Tapi it's about realization. Kita menyadari status kita, identitas kita sebagai anak yang dikasihi. Oke? Jadi balik lagi, kalau kita punya seorang daddy yang begitu baik, begitu sayang sama kita, of course, itu yang membuat kita mau berdoa sama dia. Dia gak put demand, dia gak naruh pressure, kamu harus doanya begini baru saya kabulkan. No, we can just ngobrol aja, ngobrol sama Tuhan. Tapi kan kita gak tahu yang kita doakan itu yang terbaik atau bukan. That's why Tuhan kirim Roh Kudus yang tinggal dalam kita dan salah satunya adalah berbahasa roh. Ketika kita berbahasa roh, kita bukan berbahasa roh, kita bukan berdoa dari pikiran kita. Tapi adalah kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan yang terjadi. Yang kita doakan itu kehendaknya Tuhan. Amen. So Yudas 1 ayat 20. Ketika kita berbahasa roh, hal yang paling penting kita ingat, kita sedang membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Itu dulu. Kita sedang membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Bahasa roh, kelihatannya, bahasa roh, Fed, bukannya pelayanan, bukan ini, bukan itu. No, firman Tuhan katakan dalam berbahasa roh. Cuman gini, koratakara masyikara dadadada. Jadi pikiran kita jangan, cuman gini, no, don't settle for less gitu loh. Enjoy it, benefitnya masih ada kok yang lain-lain. Yang secara practical dan physically dan scientifically, kedokteran udah proven. Amen. Nah, jadi karena kita gak tahu bagaimana kita harus berdoa, that's why Tuhan kirim itu. Biar kita doanya tocer gitu loh. Oke? Dan waktu Tuhan Yesus naik ke surga, itu dia sebelum dia naik ke surga dia udah menjanjikan
bahwa dia akan mengirimkan seorang penolong, bukan perongrong, bukan penuduh. Amin. Jadi sekali lagi ingat, kalau misalnya kalian berasa dituduh-tuduh atas kesalahan kalian, atas performance kalian, that's not Holy Spirit. Walaupun ada pendeta yang bilang itu Holy Spirit. No, that's not. Holy Spirit cuma ingatin kita, we are forever righteous. We are God's beloved children. So always point us back to Jesus, point us back to Jesus. Amen. Oke, so kita lihat di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan kata selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu bukan bentar masuk, bentar keluar, bentar masuk, bentar keluar. Enggak, dia enggak kayak poco-poco. Bentar maju, bentar mundur. Enggak. Shuffling dia. Pokoknya Roh Kudus itu sekali tinggal di dalam kamu, itu gak bisa keluar lagi. He will never leave you, never forsake you. Amen, that's the truth. Jadi walaupun misalnya teman-teman belum berbahasa roh, itu bukan berarti kalian belum memiliki Roh Kudus. Roh Kudus sudah tinggal di dalam kalian, waktu kalian terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian. Itu udah satu paket masuk di dalam kalian. With all the spiritual blessings. With every blessing. Jadi sudah ada di dalam kalian, oke? Dan dia tinggal untuk selama-lamanya. Dan ini adalah janjinya Tuhan. Ini bukannya kita minta-minta supaya dikasih. Enggak, Tuhan yang udah janji, Tuhan yang udah ngasih. Ini ayat 16, 17 ya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita enggak bisa ngelihat, oh Roh Kudus di dalam Daniel atau Roh Kudus di dalam siapa. Kita nggak bisa lihat itu. Tapi kita tahu Roh Kudus ada di dalam kita. Dan dia bersinkronis dengan rohnya kita. Amen. Oke, kita balik lagi ke Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Bisa langsung ditampilin 4 gitu nggak ya? Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin sepoi-sepoi yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Sepoi-sepoi atau angin keras? Sepoi-sepoi. Coba baca lagi. Sepoi-sepoi. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Angin keras teman-teman. Bahasa Inggrisnya tadi saya belum cek, tapi angin keras itu bukan angin sepoi-sepoi. Jadi maksudnya apa? Roh Kudus masuk ke dalam kita itu, waktu itu kan mereka belum menerima. Itu Roh Kudus lebih ngebet dibanding kita minta. Alright? Next. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Oke, ini pertama kali mereka berkumpul dan Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka mulai berkata-kata, bukannya mingkem, hup. Enggak kayak gitu. Kita mulai berkata-kata. Baik mau bermazmur, I think worship Tuhan itu udah paling gampang deh. Untuk kita memulai berbahasa roh itu enak banget waktu di rumah, waktu di mana. Thank you Jesus. Itu udah enak banget. Jadi kita yang mulai berkata-kata. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum menerima itu. Atau kalian berasa kok udah mampet. Hari ini kita lancarkan lagi, amin. Jadi bahasa roh itu dari Tuhan untuk kita, itu untuk benefitnya kita. Bukannya Tuhan kurang kerjaan, saya ciptain semacam bahasa yang baru lagi supaya lebih keren. Enggak, itu for our benefit.
Dan karena kita berdoanya itu bukan menggunakan pikiran kita. Nah, kita oke. Jadi sekali lagi nanti kalau waktu kita sama-sama worship Tuhan, let's enjoy the gift of praying in tongues. Oke? Kita istilahnya bukan memenuhi ya, tapi let's make this like an ocean. Seperti samudranya Tuhan. Just soaking in His love, kita gak fokus di bahasa rohnya. Tapi ketika kita berbahasa roh, itu ada sesuatu yang terjadi di tubuh kita. Ada sesuatu yang terjadi di roh kita. Amen. Nah, di Roma 8 ayat 26 ayat 27. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi, 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ada lagi? 26, 27, 28. 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah, ini gak ikut. 26, 27 tadi. Oke, jadi waktu kita berbahasa roh itu membantu dalam kelemahan kita. Kelemahan kita tuh bukan cuman, saya ini gampang emosi nih. Saya ini gampang marah. No, tapi kelemahan di sini benar-benar bahasa aslinya termasuk kelemahan-kelemahan sakit penyakit, tubuh yang lemah, whatever. Sakit penyakit atau lying symptoms apapun yang kalian ngalamin. Waktu kita berbahasa roh itu Tuhan sedang membantu kita. Tuhan gak bisa pakai instant healing, bisa. Tapi Dia kasih juga bahasa roh, anytime kita mau pakai. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah ini yang tadi saya bilang. Kita gak tahu perfect prayer itu seperti apa. Jadi sometimes kita berdoa dan praise God, gak semua doa kita dikabulkan. Maksudnya apa yang kita minta semua dikasih. Kita minta kasih. Tapi Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amen. Nah jadi waktu kita berbahasa roh itu yang berdoa. Dan roh itu yang tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Perfect prayer. Oke? Dan yang terpenting adalah tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yaitu praying in tongues itu. Berbahasa roh itu. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah. Kalian mau berdoa sesuai dengan kehendak Allah? Praying in tongues. Praying in tongues. Praying in tongues. Berbahasa roh. Sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Berdoa untuk kita. Kita gak tahu future kita, tapi Roh Kudus tahu future. Kita waktu berbahasa roh, kita bisa mendoakan bahaya yang akan menimpa kita. Tanpa kita harus mengalami bahaya itu dulu. Dan praise God, gak semua kita mengerti bahasa roh. Bayangin saya lagi bahasa roh. Saya lagi berdoa untuk nanti lift yang talinya putus. Serem banget, jadi ngeri banget mau naik lift. Enggak. Tapi saya bisa berdoa untuk bahaya-bahaya seperti itu. Saya bisa berdoa for my future. Nanti Reni sekolah di mana segala macam. Walaupun dia sekarang TK aja belum. Maybe waktu saya berdoa saya udah doain untuk dia ke college atau apa. I don't know. Yang jelas tuh sesuai dengan kehendak Allah dan Roh Kudus itu di luar ruang, waktu, dan segala-galanya. Jadi, when we pray in tongues, kita bisa bilang kita berdoa untuk masa depan kita juga. Atau kita bisa ngomong gini, Tuhan, saya gak tahu harus bagaimana berdoa untuk masalah ini misalnya. I want to pray. And you feel that peace of God, that Holy Spirit of God di dalam kalian, yang kalian aktifkan istilahnya. Sudah ada, bukannya kita minta-minta lagi, sudah ada. Dan kita tinggal menggunakan itu untuk benefitnya kita. Amen. Dan
itu tuh Tuhan tuh gak paksain. Jadi Tuhan tuh gak kayak misalnya kita gak mau berbahasa roh. Tuhan gak paksain kamu harus berbahasa roh ya supaya kamu gini. Enggak. Tuhan tuh gentle, Roh Kudus itu gentle. Kalau misalnya memang kita gak mau terima bahasa roh ya dia gak akan, kalian kalau mingkem gini, jangan expect itu waktu kita menerima bahasa roh itu seperti orang yang kerasukan. No. We can start anytime, we can stop anytime. Kita bisa kontrol. Jadi bukan yang terus kemana-mana. Yes, itu kalau ada yang mau manifestasi seperti itu silakan. Tapi it's not dipaksa sama Roh Kudus harus dance seperti ini, memuji Tuhan. Harus lari kemana-mana untuk memuji Tuhan. No. Roh Kudus itu gentle. Apalagi mempermalukan kita. No, Roh Kudus itu gak kayak gitu. Dia gentle. Amin. Nah, jadi dulu waktu saya dikasih tahu susah Fed. Mau terima bahasa roh, susah Fed. Coba ini, coba itu, coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Susah Fed, lu harus gini, harus gitu. Gak bisa. Akhirnya saya pindah ke Jakarta. Ketemu Koyudi Cilita. Pertama-tama Koyudi Cilita nanyanya satu, lu udah terima Tuhan Yesus belum? Saya sempat kaget. Saya salah satu leader di gereja di Batam. Tapi kok saya kaget ya pas ditanya gitu ya. Karena my previous church itu nggak ada at the end of the service tanya orang mau terima Tuhan Yesus. Saya just pernah sekali nangis-nangis, habis itu udah. Tapi waktu itu saya dijelasin lagi. Ternyata tuh saya adalah anak dia gitu loh. Saya dijelasin lagi foundation, status saya, identitas kita. Dan pertanyaan kedua, Fed, lu udah terima baptisan Roh Kudus belum? Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Pengen banget kok. Tapi belum bisa, karena susah. Jawabannya gitu lagi, karena susah. No, nanti saya jelasin. Terus kita just pray, worship God, lu pasti terima. Ya udah, dulu di Semanggi kita. Koyudi jelasin kayak gini juga, cuman ya lebih proper lah ya. Lebih proper, lebih jelas. Enggak kayak gua gini. Terus waktu dijelasin our identity, benefit-benefitnya. And then Koyudi bilang relax aja, santai aja. Dan Koyudi main keyboard waktu itu. Wush. Next time boleh dijadwal nih tar. Koyudi main keyboard. Cuman lupa saya lagunya apa. Pokoknya Koyudi main keyboard. Iya, C, A minor, F. Bukan. Pokoknya Koyudi bilang santai aja, just worship God ya. Karena waktu itu kalau gak salah cuman Koyudi Cilita, terus gua, terus sama 2 orang lagi atau apa. Jadi gak ada musician, gak ada worshiper apa. Pokoknya just jelasin, dan just worship. Ya udah, Koyudi bilang terima. Ya awalnya saya masih mau yang haleluya. Tapi ternyata saya just enjoy aja. Buat waktu saya dapatnya versi ini. Cuman terus gue bilang, that's it. Jadi bukan bukan gitu ya. Jadi belum yang langsung enggak kayak gitu. Jadi gue bilang, you've got it. It's yours. It's a gift. Dan gak mungkin Tuhan menahan-nahan. It's a gift. And for your benefit. For our benefits. Untuk kita yang maybe kalian berasa, ya bahasa roh kayaknya ya pas lagi mau usir-usir setan dipakai. No, you can use it anytime. You can start and stop anytime. And it's for your benefit. Nah, terus saya sampai rumah seneng banget dong. Terus terus dapat vocabulary baru. Tapi di otak gue masuk setan tuh masuknya gini. Lu kan cuman copy paste. Lu kan cuma copy paste yang punya Koyudi Cilita, lu kan ikut-ikut mereka. Ya kan? Karena lu makanya mirip kan, punya lu sama Koyudi tuh satu aliran, mirip.
Satu aliran kalian Roh Kudusnya. Lu tuh kopi-kopi doang, lu tuh cuma ikut-ikut doang. Itu iblis jahatnya kayak gitu. Emang jahat banget. Jadi Ko Yudi nanya, gimana di rumah? Asik kok. Cuman kayaknya berasanya kok kayaknya ikut-ikut itu ya. Nah gak apa-apa. Hahaha-nya saya sama hahaha-nya Ko Yudi itu beda. Jadi kalau misalnya mirip, it's okay. Ada yang ada yang jadi bukan sesuatu yang saya terima. It's not like that. I know ini kelihatannya badut banget, tapi maksudnya it's not like that. Tuhan kita gentle, Roh Kudus itu gentle. Nggak mungkin waktu kalian terima baptisan Roh Kudus kalian pontang-panting, bam, kepala berdarah, mana-mana berdarah, saya udah terima akhirnya. Mungkin kita kepengen kita bisa do something lah to get it. Timer. Jadi kita maksudnya sama-sama dibukakan kebenaran firman Tuhan. Jadi I'm so glad waktu itu, wow. Ternyata tuh enggak seperti yang orang-orang bilang, susah. Gampang, tinggal terima, tinggal enjoy it, tinggal pakai. Sama juga dengan status kita sebagai the beloved, tinggal terima. Bukan di achieve lagi, tapi tinggal receive. Amen? Nah jadi yang tadi saya bilang, itu kalau bahasa roh itu, kalau orang-orang bilang, bahasa roh mah cuman buat... Ya pas di gereja lah waktu worship kan keren tuh. Enggak teman-teman. Waktu kalian lagi depressed berat. Waktu kalian lagi gak tahu what to pray. Waktu kalian sampai groaning juga gak bisa. Choose to pray in tongues. Waktu ada rasa gelisah. Ini kenapa ya? Kok kayaknya perasaan gue gak enak. Waktu itu pernah sekali, saya sama Lili lagi di mobil on the way pulang dari power camp atau apa saya lupa. Jadi dekat rumah kita, waktu di mobil kok gak enak ya perasaannya. Terus dia bilang, yuk bahasa roh yuk. Ya udah kita sepanjang jalan bahasa roh aja. Nah pas dulu rumah saya masih di Bintaro. Jadi saya parkir dan saya buka pagar dulu. Nah pas saya lihat ke belakang itu ada truk yang lumayan ngebut. Dan rumah kita pinggir jalan. Itu lumayan ngebut. Tapi somehow, some way waktu mendekati mobil saya, dia jadi pelan. I don't know, saya juga gak bisa bilang, itu Fed, kamu lagi mendoakan tuh kasus itu. Saya gak bisa ngomong gitu. Tapi waktu kejadian itu somehow tuh Tuhan tuh ingetin, you are praying for your future. Lu mendoakan hal-hal yang lu even gak realize, lu even gak tahu. Tapi according to my will. Berdasarkan kehendak saya. Kehendak Bapa itu apa sih? To love you. To make you enjoy this life. That's our daddy's heart. And kalau misalnya kalian bilang, oke lah, gue gak perlu lah tahu future, berdoa untuk future. Gue maunya sekarang. Ada juga benefitnya teman-teman. Secara scientifically proven. Saya tadi nyari tapi belum ketemu. Kalian cari deh di rumah, di YouTube tuh ada. Jadi orang bikin research. Ini bukan rumah sakit gereja yang bikin ya, tapi bener-bener rumah sakit, klinik yang maksudnya nggak ada kaitan sama gereja. Mereka mau do research. Ya udah, mereka do research. Mereka undang pendeta-pendeta, aktivis-aktivis di gereja yang biasa berbahasa roh. Ya udah. Pas alat-alat yang dipasang ini namanya apa sih? ECT atau apa? Pokoknya untuk detect activity di otak. Scan gitulah. Jadi ketika ini muncul di layar monitor. Nah, jadi dia ngomong gini dokter itu ngomong gini ke pendeta itu. Pastor, please pray in English first, and then you can start praying in tongues. Oke? Ya udah, dia mulai. Thank you Jesus for this research. You bless the doctor, you bless this research to glorify your name, something like that. And then okay,
Pastor, you can start praying in tongues. Oke. And then yang lain-lain juga diminta begitu. Sama. Kalian tahu itu activity di otak itu seperti apa? Dan mereka membandingkan dengan meditasi kepercayaan lain. Meditasi kepercayaan lain. Nah, itu totally different. Ketika pastor ini berbahasa Inggris, itu ada activity di otak dia. Ada bagian-bagian bahasa yang ada aktivitas. Waktu dia ngomong, thank you Jesus for this research. Itu ada activity. Waktu dia berbahasa roh, zero activity. Complete restful. Zero activity. Complete restful. Jadi waktu kita berbahasa roh, we don't pray from our mind. Our spirit yang pray. Complete zero activity. Tapi dia bandingkan sama yang lain, yang meditasi. Justru waktu mereka meditasi, aktivitas di sini very very hard, very very aktif sekali. Karena mereka berusaha untuk rest. Sedangkan kita entering our rest salah satunya dengan by praying in tongues. Dan ada research yang lain juga, itu bisa menstabilkan tekanan darah. It's proven. So kalau misalnya kalian memang berasa, oh kayaknya badan gue kurang fit atau apa, silakan you can use it. Berapa lama? Gak ada formulanya. You just use it. You just use it. Dan ada satu hal lagi yang paling dahsyat. Ada gak sih vitamin, suplemen di dunia ini, gak usah ngomong dunia lah ya, yang Jakarta aja deh, bisa boost up immune system kita 40%. Setahu saya gak ada. Bisa boost up berapa? 10% or something like that ya. Yang MLM pasti tahu nih, berapa persennya. Yang jelas, ini bisa boost up 40% immune system. Immune system kita, waktu kita praying in tongues. Jadi saya mau encourage kita sama-sama kita aktifkan lagi. Itu sudah ada di dalam kita. Ketika kita terima Tuhan Yesus, itu sudah ada di dalam kita. Dan jangan peduli vocabnya beda-beda. Oh punya saya cuma hihihihihi, hahaha, hehehehe. It's okay. Nanti kalau memang kalian rindu punya vocab-vocab yang lebih banyak, nanti Tuhan tambah-tambahin kok. Kayak saya dulu dari saya percayanya kacau, akhirnya dibenerin. Dan the truth set me free, dan saya terima. Dan saya pakai, dan benefitnya luar biasa. Mau kita sama-sama menikmati benefitnya? Amen. Thank you Jesus. Yuk kita sama-sama worship God. Oh sorry. Satu lagi. 1 Korintus 14 ayat 4. One more last verse. Boleh worship team silakan maju. I'll close with this verse. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Membangun di sini is not talking about saya lagi membangun manusia roh saya Fed. Nanti warnanya berubah, aura saya berubah atau apalah. No. Membangun diri. Diri ya diri. Tubuh, jiwa dan roh, diri. Termasuk tubuh berarti. Dan membangun di sini itu bahasa aslinya oikodomeo. Dan kalau dicek translationnya itu seperti membangun rumah teman-teman. Jadi waktu kita berbahasa roh, kalau memang ada bagian rumah kita yang gak bener, dibenerin. Waktu kita berbahasa roh, amazing banget. Build a house. Bahkan di dalam, di dalam concordance-nya dijelasin gini. To found, establish, oikodomeo ini ya, membangun ini ya. To promote growth in Christ, in Christian wisdom. You want to increase your wisdom? Pray in tongues. Waktu kalian harus make a decision, harus ambil keputusan, maju, mundur, tolak, terima atau apa, dealnya mau atau enggak. Waktu kalian ragu, you need God's wisdom, paling enak pray in tongues. Jangan buru-buru ambil keputusan, langsung pray in tongues. To promote growth in Christian wisdom, affection, grace,
virtue, holiness, blessedness, to grow in wisdom. Banyak banget benefitnya. Dan I believe 45 menit ini itu gak bisa cover semua. Itu cuma beberapa. Tapi itu ada satu gift yang Tuhan kasih kita untuk kita nikmatin, untuk kita pakai. Dan iblis akan berusaha kasih tahu kita, itu bukan bahasa roh, itu cuma lu nya aja. Atau seperti kejadian gue, nah lu kan cuma nyontek-nyontek punya orang. No, beloved, let me tell you, no, it's from God, it's in you, you just use it. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, let's worship God. We are so loved by God. Your love has found me, and I am saved by your love. Your love pursues me. Oh, how I love you, Lord. Your grace. Your grace abides in me, and I am saved by your grace. Your grace restores me. Oh, how I need you, Lord. How great is your love? How great is your love? How great is your love for me? How great is your love? How great is your love? How great is your love for me? Worship Him, worship Him. Your grace abides in me, and I am saved by your grace. Your grace, thank you, Jesus. Your grace restores me. Oh, how I need worship you, God. How great is your love? Loved by you. So loved by you. So loved by you. We are loved by you, Lord. Thank you, Jesus. Yes.
We're loved by you. We're loved by you. We're loved by you forever. Come on, sing it, church. We're loved by you. Yes. We're loved by you. We're loved by you forever. We are loved by you. We're loved by you. Thank you, We're Jesus. loved. Loved by you. Yes, so loved by you. We're loved by you forever. We're loved by you. We're loved by you. We're loved by you forever. We're loved. We're loved by you. We're loved by you. We're loved by you forever. How great is your love? How great is your love? How great is your love for me? How great is your love? How great is your love? How great is your love for me? Sing it, how great is your love? How great is your love? How great is your love for me? How great is your love? How great is your love? How great is your love for me? Yeah. Yes, how great is your love. How great is your love, oh God, oh Jesus. Let's worship Him, church. Pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman semua yang sudah menerima bahasa roh. Kita mau sama-sama kita berbahasa roh. Just for 3-5 minutes. Tapi bagi yang belum terima, percayalah. Pada saat ini juga kalian akan menerima itu. Dan kita sama-sama menikmati itu. Mau jemaat yang dikasihi Tuhan? Want to enjoy God, enjoy His love, enjoy His goodness. How we do it? Begini, jadi saya akan hitung 1, 2, 3 dan kita sama-sama worship. Kita sama-sama pray in tongues, kita sama-sama berbahasa roh. Dan ketahuilah bagi yang belum terima kalian juga pasti akan menerima. Buka mulutmu, mulai berkata-kata. You guys can just start dari calling Jesus name. To say He is good. Something like that, okay? Yes. Okay? Are you ready, church? Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's worship Him. 1 and 2 and 3. Let's start. Come on, lift up your voice. Yes, Lord. Oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord. You are praying according to the will of God.
Open your mouth and praise. Ula la 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 bakara bayara bakara la 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 la. Kila la 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 bayara da 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 la 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 la. Ula la 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 bakara bayara 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 da 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 da. Enjoy it. Ula la 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 bayara 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 da 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 la 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 la. Ila la 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 la. Kura bashikara bakara bakara takara la 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 bakara bayara la 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 bakara da 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 da. Kila la 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 bashikara bakara bakara la 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 la. La 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 bakara bashikara bakara 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 takara da 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 la 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 la. La 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 bashikara bayara bayara da la 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 la. La 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 bayara 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 da 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 la 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 la. Kira la 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 bakara bayara bakara bakara la 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 du 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 da la 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 la. Kira la 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 bakara bakara bayara bakara da la 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 bayara 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 da da la 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 da 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 da. Oh la 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 bayara bashikara bayara 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 da 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 da. Stop. Okay, we can start and stop. We can start and stop anytime. Kita bisa mulai, kita bisa stop kapanpun kita mau. Dan benefitnya untuk kita teman-teman. Percayalah bahwa kalau ada yang bilang susah itu gak benar. Kita sudah menerima itu, tinggal dipakai. Mungkin ada yang belum terima sekarang juga, kalian di rumah just enjoy God. Istri saya gak diapa-apain, gak datang ke gak didoain, saya jelasin melalui telepon, and tiba-tiba dia just praying in tongues. Kalian juga bisa seperti itu. Karena I know the desire is there. Tuhan yang put the desire in you. Supaya kita bisa berbahasa roh. Karena benefitnya luar biasa. Tubuh, jiwa, roh kita dibangun. Kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Perfect prayer. Dan itu kita berdoa dari dasar iman yang paling suci. What a good God we have and what a good gift yang Dia berikan untuk kita. Terlebih waktu kita feel condemned, waktu kita feel depressed, waktu kita feel gak layak. Pray in tongues. Berbahasa roh. Kalian gak mungkin kehilangan Roh Kudus. No, that's not true. Justru waktu kita merasa gak layak, waktu kita merasa kita jorok, kotor, gak layak, Roh Kudus akan mengingatkan, you are still the righteousness of God in Christ. Itulah Roh Kudus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Dan saya ingin menawarkan apabila ada teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu, saya ingin berdoa bersama dengan teman-teman. Ikuti doa saya bila saudara ingin menerima perjamuan kudus lagi, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada hari ini aku anakmu sudah pulang. Dan pada hari ini aku mau menerima Engkau, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadiku. Aku minta ampun atas segala dosaku dan aku percaya Engkau telah mengampuni segala dosaku dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Mulai saat ini aku adalah anak kesayangan-Mu. Hidupku sepenuhnya tanggung jawab-Mu Tuhan. Dan aku percaya Roh Kudus juga sudah tinggal di dalam aku yang akan terus menunjukkan aku betapa righteous-nya aku. Betapa aku telah dibenarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Aku adalah ciptaan yang baru. Terima kasih, amin. Saudara-saudara yang telah berdoa itu, saudara, welcome to the kingdom of God. Kalian telah officially join the family of Christ. Find a church yang selalu point you back to Jesus, point you back to Jesus, point you back to Jesus and His finished work. Amen. Are you blessed church? Amen. Yuk kita sama-sama angkat tangan. Kita mau menerima berkat yang lebih dan lebih dan lebih lagi. Karena selalu berkat lebih banyak daripada permintaan kita. God's blessings always overflow. Cuman kita yang kadang-kadang gak enak mau ngambil, mau minta. Padahal Dia Bapa kita. Amen. Thank you Jesus.
Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami anak-anak-Mu di sini diingatkan lagi satu kado dari Engkau yang Kau berikan untuk kami, yaitu berbahasa roh. Boleh kami pakai dan untuk benefitnya kami. Gak ada yang harus kami lakukan untuk achieve itu ya Tuhan. Untuk mencapai itu berusaha dengan sekuat tenaga kami gak perlu Tuhan. Kami tinggal menerima dan menggunakan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang baik. Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita, kasih karunia, anugerahnya yang berlimpah-limpah. Ketahuilah you are highly favored, you are deeply loved, you are greatly blessed by Daddy God. Thank you Jesus yang sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan amen. God bless you, happy Sunday.